Selamat, karena hari ini kamu akhirnya tahu bahwa semut juga bisa berkabung. Tapi caranya berbeda dengan manusia. Jadi, ketika salah satu semut akan atau telah mati, cairan serupa zat dalam tubuhnya yang menandakan ia hidup lama-lama memudar. Dan rekan-rekannya akan datang untuk mengevakuasinya, lalu membuatkannya semacam penguburan. Di perkabungan yang lain, gagak ini mulai bersuara dan saling sahut-sahutan hingga ribut. Melihat perempuan bertopeng membawa bangkai rekannya. Di kemudian waktu, perempuan ini melepaskan topeng dan membawa kacang. Gagak-gagak ini tenang seperti awalnya. Namun, ketika perempuan itu datang kembali dengan topeng, gagak-gagak ini kembali bersuara dan ribut. Di bawah laut sana, Tremoktopus akan melebarkan mantel warna-warninya, menyebarkan dan memanjang hingga berbentuk seperti layang-layang atau terlihat seperti terbang. Itu adalah mekanisme pertahanan unik. Saat sedang merasakan bahaya, bergaya seperti itu sambil mengapung dan sukses membuat predatornya menjauh. Sedangkan di gurun pasir, unta pernah mengalami kekerasan dalam kehausan, dipaksa makan ular berbisa yang dicampur air banyak, di mana racunnya itu dipercaya bisa menghapus dahaganya. Karena dulu, orang Arab sempat percaya bahwa rasa haus unta yang besar itu adalah sebuah penyakit. Belum ada penjelasan ilmiah sih untuk itu. Dan di udara, Doros terlihat sedang santai saja di balon raksasa, berjalan, lalu berlari-lari kecil, dan terjun bebas. Parasut segera dibuka, dan ia berhasil membuat tengkuk kita gemetaran. Disambung aksi para layang dari Mule. Terjun cepat ke arah daratan, menyentuh rerumputan sedikit, lalu kembali mengudara dan melakukan manuver berputar yang cantik. Dengan kecepatan yang sama dengan perahu motor ini, dan terbang merendah seperti pesawat yang hampir menyentuh kepala seseorang. Tapi, jika kamu tak memiliki skill khusus, jangan coba-coba berani melakukan hal yang berbeda. Karena cuman predator yang berani menantang bahaya, atau yang selamat milik orang-orang yang beruntung dan tenang. Tapi, hei, beranikah kamu membangunkan orang tuamu dengan cara menyedot gigi palsunya menggunakan vakum? Karena rasanya sakit hati banget. Seperti saat melihat coran semen yang belum kering diinjak ayam tetangga. Sekarang, periksa sepatumu. Jangan sampai di balik sepatu busukmu bersembunyi kaki 1000 atau hewan apalah ini. Kamu mungkin terlalu malas mencuci kakimu. Padahal bagi gorila saja, bermain air adalah sebuah kesenangan yang tak terhingga. Dan meskipun sia-sia, bermain kartu sambil ngebir di bawah air bisa menjadi alternatif liburan yang menyenangkan di hari Minggu. Liburan sendiri pun tak apa, asal kamu punya raket, bulu, pagar, tiang, dan tak kepedulian. Dan liburan terbaik, salah satunya adalah menyaksikan ombak di pinggir pantai, menggulung-gulung sepanjang mata memandang. Yang penting, jauhkan anak kecil dari domino yang kamu susun capek-capek ya. Kamu gak mau kan melakukan hal yang sia-sia? Seperti membuang handuk ke dalam kloset? Jika ikan-ikan ini sengaja meminggir ke bibir pantai untuk kawin, mengancam nyawanya sendiri, lumba-lumba cerdas ini bekerja kelompok, mendorong mangsa ikan-ikan kecilnya ke pinggiran agar tak berkutik lagi. Karena jika tidak sedang lapar, ia hanya memainkan Mr. Puff, menyundul-nyundulnya seperti sedang bermain tangkap bola. Kebiasaan memainkan ikan-ikan lain adalah kebiasaan cerdas lumba-lumba yang seperti manusia, melihat buah tidak hanya sebagai makan tapi juga bola sepak. Tapi tak disangka, ikan buntal ini bisa jadi rekan selfie yang handal. Lihat senyumnya setelah jadi bahan mainan si lumba-lumba. Well, chill. Santai dulu ya, aku capek bercerita. Aku malas-malasan dulu dengan rival sekaligus kawan dekatku. Aduh, sepertinya manusia senang mengganggu kesenanganku. Kalau kayak gitu, aku bangun aja sarang di pasir dan bersembunyi selamanya. Menghilang dari permukaan. Bukankah manusia juga sama? Menciptakan cara atau alat untuk melindungi dirinya dari sengatan dan gigitan serangga. Dan manusia pula lah yang mengajariku untuk bersikap berkuasa kepada spesies lain. Tapi dengan kerja otak manusia yang sangat kompleks,
bisa menciptakan kursi seperti ini. Kaki kursi yang terbelah, tapi masih bisa berdiri di atas karpet dan lantai seperti itu. Masih bisa diduduki pula. Kalau spesies lain sih nggak ambil pusing. Mungkin malah nggak peduli. Tapi bagi sesama spesies kita manusia, bakal bertanya, gimana caranya duduk di kursi yang kakinya udah disabet seperti itu? Nah, rahasianya ada pada karpetnya. Jadi, karpet itu bukan sembarang karpet. Di bagian dalam karpet terdapat papan rata tempat bagian kaki bawahnya bertumpu. Cara kerjanya mirip dengan kursi ini. Jadi, kursi ini masih aman untuk diduduki atau diinjak. Dengan 2 kaki, anjing ini pun masih bisa berlari dengan kencang. Tapi, kamu harus teliti untuk bisa menyaksikan ada hewan di batang pohon ini. Karena jenis kadal ini kulitnya nampak seperti kulit batang pohon, dan disitulah letak senjata pertahanan dirinya. Hingga bendera orange ia kembangkan, dan disitulah kamu sadar bahwa itu adalah area kekuasaannya. Sedangkan serangga ini terjebak di garis-garis yang digambar oleh manusia. Apakah itu berarti ia tahu tentang teritori? Atau tahu bahwa di luar garis itu adalah area yang gak boleh disentuh? Bukan. Serangga ini hanya mencium bahwa itu adalah tinta yang berbau kimia. Hingga ia tahu bahwa ia bisa mendobraknya, keluar lebih cepat atau terjebak di dalam lingkaran kimia selamanya. Menarik sekali ya melihat kucing berjalan dengan kaki-kaki yang menjajaki jejak kakinya yang pertama. Dan begitu seterusnya. Hingga membuat jejak kaki yang lurus, bukan 4 jejak kaki yang berdampingan. Jejak kaki yang tidak bising. Seperti air terjun yang ribut ini. Terjun di salah satu bagian gedung yang ada di Cina. Menjadi sebuah keunikan dan tontonan yang menarik di tengah kota. Namun di dekat Sydney, air terjun ini tidak turun ke bawah, malah naik ke atas. Itu bukan magic. Kejadian ini adalah sentuhan 2 unsur alam, air terjun dan angin yang kencang. Jadi, airnya ditiup keras membuat air yang harusnya turun ke bawah, tertiup hingga naik ke atas. Itu terjadi di waterfall yang ada di India ini. Dan tanpa angin, api ini bisa menjalar vertikal hanya dengan menutupnya dengan tabung bolong di kedua sisi. Kembali ke Cina, ini adalah kuil yang berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita periksa apa yang ada di dalam dinding ini. Ruangan mini dengan seisinya tersusun dari Lego. Berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun semua ini menjadi pemandangan yang cantik? Kamu gak usah mikirin, karena semua hal yang ada di video ini memang baru pertama kali kamu lihat. Dan akan masih banyak lagi di edisi berikutnya. Pantengin aja terus. Sampai jumpa di kompilasi video-video unik lainnya ya.